Di sebuah bangsal, salah satu di Rumah Sakit PKU Gamping, ada seorang pasien yang sedang mengalami perawatan dengan diagnosa penyakit gagal ginjal kronik, dan seorang perawat akan melakukan tindakan edukasi tentang manajemen diet dan cairannya. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Devi. Saya berjaga di pagi hari ini pukul 7 sampai 2 siang ini nanti. Apa benar dengan Mbak Desi? Iya. Baik, ibunya ada hubungan apa pada pasien? Saya keluarga dari pasien. Baik, saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang diet dan cairan supaya ibu cepat sembuh. Mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja. Apa ibu bersedia? Sedia. Baik Bu, kalau begitu saya akan ke kamar mandi dulu ya. Baik Bu. Baik Mbak, yang pertama, apa Mbak tahu tentang gagal ginjal kronik itu apa? Gagal ginjal itu ginjalnya tidak berfungsi ya, Sus? Iya, betul Mbak. Saya nanti akan menjelaskan secara jelas apa itu gagal ginjal kronik ya Mbak ya. Ya. Gagal ginjal kronik merupakan gangguan fungsi ginjal yang menurun secara cepat dan fungsinya tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya itu di mana ginjal mengalami kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Lalu, apakah Mbak tahu tanda dan gejala dari gagal ginjal tersebut? Gejalanya pertama saya merasakan sakit kepala, Sus, terus berat badan saya menurun, terus ada nyeri di punggung. Iya betul Mbak, lalu di sisi lain juga merasakan sakit kepala, sesak nafas, edema paru, hipertensi, oliguria, mual muntah, pucat, kulit kering, anemia, kemudian gejala dini seperti lemah, sakit kepala berat, badan menurun, lelah, dan nyeri pinggang. Kemudian ada gejala lanjutan seperti nafsu makan menurun, mual disertai muntah, sesak nafas baik di waktu ada kegiatan atau tidak, dan bengkak disertai lakukan gatal-gatal pada kulit dan kesadaran menurun. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Lalu apa yang harus saya lakukan, Sus? Mbak bisa melakukan diet yang saya anjurkan, dan Mbak juga bisa menjaga cairan dalam sehari-harinya. Emang dietnya apa saja, Sus? Baik, saya akan menjelaskan tujuan dari diet tersebut, yaitu yang pertama, mencapai dan mempertahankan status gizi yang optimal dengan memperhitungkan sisa fungsi ginjal. Kemudian yang kedua, mencegah dan menurunkan kadar urium darah yang tinggi. Kemudian yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian yang keempat, kita mencegah dan mengurangi progresivitas gagal ginjal. Dan Mbak juga bisa memilih makanan-makanan yang bahan makanan sumber karbohidrat, contohnya nasi, bihun, jagung, dan madu. Kemudian bahan makanan sumber protein, contohnya telur, daging, ikan, ayam, susu, dan rendah protein. Kemudian sumber lemaknya yaitu minyak jagung, minyak kacang tanah. Sedangkan makan sumber vitaminnya yaitu semua sayuran dan buah-buahan dengan pengelolaan khusus. Dan Mbak harus bisa menghindari makanan-makanan yang sumber karbohidratnya seperti umbi-umbian, kentang, singkong, umbi talas, dan lain-lain. Kemudian sumber proteinnya kacang-kacangan dan hasil olahan seperti tahu dan tempe. Kemudian makanan sumber lemak yaitu minyak kelapa, santan, dan lemak hewan. Kemudian sumber vitamin dan mineral yaitu makanan dan minuman yang berkaleng, dan sayur dan buah-buahan yang tinggi kalium. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak sudah paham dari yang saya jelaskan tadi?
Paham, Sus. Lalu bagaimana dengan cairannya, Sus? Baik, saya akan menjelaskan juga tentang cairan yang harus Mbak perhatikan, yaitu pembatasan cairan perlu dilakukan seiring dengan menurunnya kemampuan ginjal. Karena jika pasien gagal ginjal kronik mengkonsumsi banyak cairan, maka cairan yang akan menumpuk di dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan pembengkakan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi penumpakan cairan, maka jumlah cairan yang boleh dikonsumsi dalam sehari yaitu sebanyak 500 cc ditambah jumlah urin dalam sehari. Dan penderita gagal ginjal kronik harus menjaga cairan yang masuk ke dalam tubuh dan harus seimbang dengan cairan yang dikeluarkan. Bagaimana Mbak? Apakah sudah mengerti? Baik, Sus. Saya sudah paham mengenai gagal ginjal itu apa, terus makanan yang boleh dikonsumsi sama yang tidak boleh dikonsumsi. Baik Mbak, kalau begitu nanti sekitar pukul 1 siang saya akan kembali lagi untuk mengecek infus Mbak. Kalau begitu saya permisi dahulu ya Mbak ya. Terima kasih, Sus. Ya. Pasien sudah melakukan diet sesuai dengan anjuran perawat, kemudian pasien sudah paham tentang manajemen diet dan cairan.